Halo pemirsa, bertemu dengan saya di Saham Terbang. Ini adalah konten pertama saya yang saya akan mencoba membahas mengenai perusahaan pertambangan emas dan tembaga ya, namanya Aman Mineral Internasional. Kebetulan perusahaan ini baru listing di Bursa Efek Indonesia. Dan saham ini dari awal listing naik terus ya sampai hari ini. Kebetulan saya juga mengkoleksi saham ini dari awal listing. Disclaimer dari konten ini adalah ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Segala risiko dikembalikan lagi kepada pemirsa ya. Tetap lakukan analisa ulang untuk menghindari kerugian. Aman Mineral lokasinya di Indonesia, di Nusa Tenggara ya, di daerah Batu Hijau. Nah, ini merupakan perusahaan kelas dunia ya, pertambangan kelas dunia. Saham-saham ini pemilik saham dari Aman Mineral ya, ada PT Sumber Gemilang Persada, ini mempunyai persentase 32%, Medco Energi 21%, AP Investment 15%, Apa Investasi Mandiri 7,17%, dan lain-lain ya. Kemudian masyarakat ini 8,8% yang di listing di Bursa Efek Indonesia, sehingga jumlah keseluruhan dari saham ini adalah 71,9 miliar lembar saham. Profil singkat dari Aman Mineral ini ya, yang saya ambil dari prospektus untuk listing kemarin. Ini adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemprosesan, serta di masa mendatang pengolahan dan pemurnian di Indonesia melalui anak dan entitas asosiasi operasi perseroan. Melalui anak perusahaan AMNT, Perseroan mengoperasikan tambang tembaga emas terbuka yang dikenal sebagai tambang batu hijau di Kecamatan Songkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Nah ini jadi Aman Mineral ini dulu mengakuisisi dari sebelumnya ya, Newmont tambang tembaga itu. Nah ini disebutkan juga bahwa ini merupakan perusahaan pertambangan emas dan tembaga terbesar kedua ya setelah Freeport, dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di seluruh dunia jika dikombinasikan dengan jebakan di proyek Elang. Ini data mengenai penawaran saham ya. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 6,3 miliar ya, atau sekitar 8,8%. Harga penawaran awal di 1.695. Kemudian nilai penawaran yang diharapkan nanti sebesar 10 triliun ya, sekitar 10,7 triliun rupiah. Ini baru ditawarkan kemarin di Bursa Efek di tanggal 7 Juli ya, penawaran pertamanya. Sekilas mengenai Aman yang saya ambil dari webnya, ini adalah punya sumber daya emas dan tembaga ya, yang established dan rendah cost ya di batu hijau, tambang batu hijau. Dan ada juga future projectnya yaitu Elang, nah, yang diketahui sebagai pertambangan emas dan tembaga terbesar ya, endapan terbesar. Kalau kita lihat dari sini di cadangannya ini ya, berdasarkan reserve dan resource 2022 Desember, untuk secara keseluruhan totalnya ya, untuk di batu hijau reserve-nya itu di 800 juta ya total. Kalau resource sumber daya itu 1,6 miliar ton. Jadi resource ini adalah sumber daya, kalau reserve ini sudah cadangan ya yang ada di tambang tersebut yang sudah bernilai ekonomis. Kalau sumber daya ini masih dilakukan eksplorasi lagi untuk menambah dari cadangan itu. Jadi ada lagi total di Elang ya, Elang itu 1,4 miliar ton untuk di cadangannya ya. Sumber dayanya adalah 2,2
miliar ton, sangat besar sekali nih. Ini lingkungan daerah pertambangannya ya, IUPK-nya daerah sini di Sumbawa. Nah, ini harga saham dari awal pertama diperdagangkan ya. Pertama di tanggal 7 tadi, 7 Juli itu di 1695 sampai penutupan hari Jumat kemarin tanggal 28 itu di 2600-an ya, 2660 sempat, bahkan sempat juga naik di 2800, namun turun lagi di penutupan di 2660. Nah, ini saya beli saham ini di hari pertama ya. Saya beli saham ini di tanggal 7 Juli dengan harga 1756. Dan saya menunggu dulu, saya beli sedikit, saya tunggu sampai berapa hari untuk melihat pergerakan saham tersebut. Karena ini menarik bagi saya, karena Aman ini kan perusahaan pertambangan emas ya, jadi saya sangat tertarik untuk memiliki saham tersebut. Kemudian tanggal 18 saya lihat lagi pergerakannya tetap naik ya, naik ke 1800, dan ini saya coba koleksi lagi. Kemudian tanggal 21 Juli harga masih naik sedikit di 1870, saya koleksi lagi sampai tanggal 24 saya coba beli lagi di 1932. Jadi secara keseluruhan saya membeli saham ini di average cost-nya di 1847. Sekarang harga market di 2660. Sampai saat ini saya profit di 813 rupiah ya, atau 44%. Nah, ini apakah nanti akan saya jual atau saya hold? Saya rencana melakukan hold ya. Tapi dari prospektus di Aman, mereka tidak membagikan dividen sejak 2019. Nah, saya lihat nanti apakah ini saya tunggu dulu sampai laporan keuangan semester ini keluar ya. Coba kita lihat analisa fundamental dari Aman ini dari prospektus yang mereka berikan per Desember ya, Desember 2022. Di sini total aset naik ya dari 4,7 ini dalam ribu US dollar ya. Jadi ini 4,7 miliar dolar ini. Naik menjadi 5,2 miliar dan naik menjadi 6,4 miliar. Utang mereka dari 2,6 miliar naik menjadi 2,7 dan naik menjadi 2,8 miliar. Utang juga naik ya. Namun ekuitas juga naik dari 2,1 miliar ke 2,4 miliar dan 3,6 miliar. Secara rasio keuangan, current rasio mereka bagus ya. Current rasio mereka 3,4 kali tahun ini, naik terus. Turun di 2021, kemudian naik di 2022 jadi 3,4 kali. Jadi kemampuan mereka untuk membayar utang jangka pendek mereka sangat bagus ya, uang kasnya. Untuk debt to equity dari mereka kita lihat ini menurun ya, dari 1,2 turun 1,1 dan 0,8. Ini masih cukup bagus karena masih di bawah 1 ya. ROE mereka bagus ya, meningkat dari 5,4% ke 12% dan 30%. Kita harapkan di tahun ini pun ROE-nya paling tidak sekitar 30% juga. Kita lihat untuk laba rugi Aman, ini mereka untung ya. Dari tahun 2020 mereka profit dari penjualan bersih itu 1 miliar dolar, naik di tahun 2021 sebesar 1,2 miliar dan melonjak naik ke 2,8 miliar dolar. Laba tahun berjalan mereka juga mengalami kenaikan yang signifikan ya, 2 kalinya dari 116 ke 320 juta, kemudian naik ke 1 miliar ya. Ini hasil penjualan mereka dari tahun 2020, 2021 dan 2022 ini mengalami kenaikan juga ya. Penjualan dari tembaga ini yang biru naik dari 791 juta naik ke 1 miliar, kemudian naik ke 1,6 miliar. Kemudian penjualan emas juga dari
211 juta naik menjadi 268 juta dan naik menjadi 1,2 juta ya. Untuk perak ini kecil ya, tapi ini juga mengalami kenaikan. Bagaimana dengan valuasi saham aman ini? Ini saya hitung dengan harga 1695. EPS-nya dari 26 kali kenaikan ya, dari 24 rupiah naik ke 66 rupiah dan ke 229 rupiah. PER mereka turun ya dari 70 ke 25 ke 7. Ini bagus ya PER-nya ya. Tapi secara PBV di tahun ini, tahun 2022 kemarin dengan harga segini dia 2,3 PBV-nya. Itu sudah turun dari PBV sebelumnya dari 3 ya. Oke, sekilas itu saja dari saya. Saya akan tetap, kesimpulannya saya akan tetap hold saham ini sampai menunggu laporan keuangan kuartal kedua ini keluar, dan saya akan lakukan analisa lagi apakah tetap hold atau saya jual. Kalau memang laporan keuangannya itu turun, mungkin saya akan saya lepas dulu sampai nunggu harga wajarnya, baru saya akan koleksi lagi. Oke, itu saja dari saya. Silakan subscribe konten ini jika menarik, jika berguna. Saya akan menambah lagi dengan konten-konten yang lain yang lebih bagus. Silakan komen dan like. Salam terbang.